Besti, welcome back to Tasya First. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas tentang Cleopatra. Cleopatra adalah orang Firaun. Kalau kalian nggak paham, jadi Cleopatra tuh Firaun tuh gimana sih? Karena Cleopatra dan Firaun tuh dua-duanya bukan sebuah nama, tapi sebuah title gitu ya. Cleopatra ini tuh merupakan Firaun terakhir dan juga pemimpin yang sangat ikonik di zaman Mesir kuno. Dan dia juga tuh cantik terkenalnya kan, udah gitu pinter dan dia bisa memikat dua hati seorang kaisar. I will spill the tea now di Tasya First episode kali ini. Jadi pertama-tama kita akan bahas dulu nih kapan sih Cleopatra lahir. Cleopatra itu lahir di tahun 69 sebelum Masehi di kota Alexandria yang didirikan oleh Alexander the Great, makanya namanya Alexandria. Nah itu tuh di mana? Di Mesir ya. Kalau sekarang Alexandria di Mesir kan, ya kan? Siapa sih Alex itu? Alex itu pada penakluk negara, termaksud salah satunya ditaklukkan oleh Alex adalah Mesir. Setelah Alex meninggal, tahtanya diduduki oleh jenderalnya, yaitu Ptolemy I, dan dia langsung bangun dinasti Ptolemaik namanya ya, dinasti Ptolemaik di Mesir dan dinobatkan menjadi Pharaoh alias Firaunnya. Jadi setelah Raja Alexander ini meninggal, Mesir itu nggak punya raja lagi, jadi dipimpinnya sama jenderal. Nah jenderalnya ini langsung bikin dinasti baru gitu. Ptolemaik itu nama dinastinya. Nah, jadi singkat cerita, Ptolemy I itu kakek moyangnya si Cleopatra. Cleopatra itu anak ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan Ptolemy ke-12 dan Cleopatra ke-5. Bingung kan? Saya juga bingung. Saya jadi maksudnya Cleopatra ada banyak dong gitu kan? Iya, memang kayak gitu. Jadi pasangan Ptolemy ke-12 dan Cleopatra ke-5 ini memiliki 6 orang anak. Cleopatra adalah anak ketiga. Cleopatra dan keluarganya tinggal di istana mewah di kota Alexandria. Kota yang menjadi pusat budaya, pusat ilmu terbesar pokoknya. Terus fasilitasnya tuh bahkan dia ada perpustakaan terbesar dunia. Bahkan dia juga ada perpustakaan terbesar di dunia juga di sana. Jadi mungkin dari situ ya kenapa Cleopatra tuh bisa pinter banget. Fun facts-nya, sejak dulu dinasti Ptolemy itu suka ada pernikahan sedarah. Jadi kayak semacam incest. Biar apa? Biar keturunannya tuh nggak diambil oleh orang lain gitu. Bahkan mereka itu sampai rela bunuh-bunuhan ya, menghabiskan nyawa satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Gokil ya. Sekarang aku mau ngebahas tentang Cleopatra pada saat masa kecilnya. Pas Cleopatra masih kecil, warga Alexandria itu tuh gak suka sama bapaknya si Cleopatra. Nah akhirnya bapaknya Cleopatra diusir dari Mesir. Dan karena Cleopatra masih kecil, jadi akhirnya Cleopatra ikut sama bapaknya. Ia kabur ke Roma nih, ikut nih Cleopatra nih. Jadi dari kecilnya itu Cleopatra tuh di Roma. Terus si Berenice, anak pertama naik tahta jadi ratu. Jadi anaknya yang satu nih gak ikut, anak pertamanya gak ikut. Dia naik tahta jadi ratu. Tapi gak lama setelah itu bapaknya tuh balik lagi ke Mesir. Udah gitu pas balik ke Mesir dia membawa jenderal Romawi yaitu Pompei. Untuk ngambil kuasanya lagi dari anaknya. Bahkan si bapak ini yang abis kabur dari Mesir terus ke Romawi, abis itu balik lagi ke Mesir ini. Sampai rela mencabut nyawa dan mengeksekusi anaknya sendiri demi tahta. Itu anakmu loh. Aku masih kayak tenang, bunuh-bunuhannya masih banyak ya. Abis itu setelah dieksekusi, anak keduanya juga ternyata meninggal karena diduga kena racun dari saudaranya yang lain. Akibat perebutan tahta pastinya. Ini benar-benar mengerikan banget ya kalau kita hidup di zaman dahulu kala seperti itu. Terutama di bagian kerajaan-kerajaannya karena kayaknya bunuh-bunuhan itu kayak tinggal bunuh gitu kayak mati lo, racun, gitu kayak bukan sesuatu yang mengerikan gitu buat mereka. Singkat cerita,
tahun 51 sebelum Masehi bapaknya meninggal. Dan karena Cleopatra udah jadi anak yang paling tua, ia pun naik tahta, tapi dia harus nikah nih, karena kan dia perempuan nih. Nah, dia harus nikah sama adiknya sendiri. Waktu itu tuh Cleopatra umurnya masih 18 tahun, adiknya tuh umurnya 13 tahun. Awkward, ya kan, dua-duanya masih bocil gitu dan harus sudah memimpin tahta. Akhirnya bayangin dia tuh jadi Cleopatra. Tahta bapaknya direbut sama kakaknya yang pertama terus sampai dipenggal. Terus kakak keduanya juga diracunin sampai meninggal juga. Terus Cleopatra harus nikah sama adiknya sendiri. Ini semua cuman karena perebutan tahta doang guys. Akhirnya Cleopatra sama suami, yaitu adiknya itu sendiri, naik tahta jadi ratu dan raja. Dia masih bocil ya waktu itu. Terus 3 tahun pertama Mesir itu tuh lagi ada krisis ekonomi, politik dan kawan-kawannya. Pokoknya lagi banyak krisis di Mesir. Karena Cleopatra lebih dewasa dan lebih dominan, adiknya alias suaminya tuh jadi takut kayak sama Cleopatra tuh gak suka gitu loh, kayak takutnya dia lebih dominan dan dia jadinya ya biasa nih perebutan kekuasaan lagi gitu kan. Jadi akhirnya si adiknya ini juga ada niatan pengen ngebulingin tahtanya Cleopatra. Padahal udah suami istri juga, padahal lo juga rajanya. Terus akhirnya suaminya minta tolong lagi sama si Pompei, sahabat bapaknya yang dulu itu, yang dulu membunuh, yang ngebantu bapaknya ngebunuh anak perempuannya sendiri. Adiknya minta bantuan ke dia untuk kerjasama. Nah kebetulan si Pompei ini juga takut nih Mesir nggak bisa diotak-atik sama dia kalau misalnya Cleopatra yang jadi pemimpin. Karena Cleopatra tuh menurut dia terlalu pinter. Jadi si Pompei setuju. Akhirnya tahun 49 sebelum Masehi mereka ngirimin pasukan tentara untuk gulingin Cleopatra. Tapi saking pinternya Cleopatra dia udah tahu nih. Kayak ada intuisi gitu ya di dalam dirinya. Kayaknya nih gue mau digulingin nih, kayaknya gue mau dijatohin deh. Akhirnya Cleopatra pun kabur menyelamatkan diri ke Syria. Emang dia tuh pintar banget ya. Udah nih orang udah mau dijahatin dia langsung kabur gitu ya. Nah sekarang kita akan ngebahas sedikit tentang selain kecerdasannya yaitu kecantikannya Cleopatra. Cleopatra itu terkenal dengan, kalian pasti tahu lah ya kalau Cleopatra tuh terkenal dengan rahasia-rahasia kecantikan, bahkan banyak yang dipakai sampai sekarang gitu kan. Kecantikan rahasia alami untuk selalu awet muda. Dia itu tuh sering pakai madu di wajah katanya biar untuk ngurangin munculnya kerutan. Abis itu dia luluran pakai garam buat exfoliating gitu. Terus dia bahkan sampai mandinya pakai susu. Tapi menurut aku kayaknya untung kita udah hidup di zaman sekarang ya. Jadi udah gak seribet zaman dulu lagi. Bayangin gak sih kalian kayak naruh garam di bathtub gitu kayak pusing sekali, terus kayak madu diolesin ke wajah lengket sekali. Jadi kayaknya di zaman sekarang kita nggak usah seribet itu lagi karena udah banyak skincare yang bagus. Salah satunya adalah ini yang aku rekomendasiin ke kalian. Ini dari Wardah Renew You Intensive Serum. Dia itu pakai 1% microcapsule retinol. Jadi karena dia microcapsule retinol pastinya lebih gentle di wajah ya. Jadi dia ini juga sama kayak ritualnya Cleopatra, fungsinya untuk anti aging. Selain itu di sini ada 3% ceramide dan 5% niacinamide. Nah terus udah gitu di dalamnya tuh ada teknologi barunya Wardah namanya Cell Power Serum. Jadi dia langsung bekerja di sel target untuk proses regenerasi sel. Jadi Cleopatra aku yakin kalau misalnya waktu di zaman itu udah ada produk ini dia akan pakai juga. Karena ini bagus banget dan aku juga pakai, aku udah pakai ini kurang lebih selama 3 minggu. Nah kemarin tuh Wardah Renew You eye creamnya juga baru menang FD Awards nih guys. Female Dairy 2023. Jadi nggak usah diragukan lagi ya. Dan ini juga Tasya Farasya approve for your information. Oke. Lanjut ya. Aku yakin kalau Cleopatra tahu ada Wardah dia juga pakai. Karena selain dia halal, dia juga teruji sampai ke sel-sel. Tau gak diujinya tuh ke sel-sel. Bahkan Wardah tuh punya teknologi, dia tuh lagi research. Namanya tuh skin genomic research. Jadi di research secara personal dari masing-masing individu karena keluhan kulit orang tuh beda-beda. Secanggih itu Wardah zaman sekarang ya. Aku yakin banget Cleopatra pakai. Oke kita lanjut. Cleopatra itu nguasain 8 bahasa dan salah satunya tuh bahasa Mesir. Kalau kalian bingung loh bukan emang Cleopatra orang Mesir. Bukan ya. Jadi Cleopatra itu tuh kayak keturunan Roma gitu loh sebenarnya. Tapi dia tuh fasih banget berbahasa Mesir. Dia adalah orang Ptolemy pertama yang bisa bahasa Mesir tanpa perlu translator. Kok orang Mesir gak bisa bahasa Mesir? Iya karena dia pendatang seperti yang tadi aku bilang. Dia itu pintar banget. Dia belajar kimia, agrikultur, ekonomi,
hukum, teori militer, dan kawan-kawannya. Dia juga pintar banget berkomunikasi. Dia tuh pintar public speaking gitu loh. Jadi dia pintar ngambil hati orang. Udah tahu dong kalau perempuan cantik, pinter, udah pasti magnetik banget untuk para laki-laki di sini gitu. Sama halnya dengan Cleopatra. Dia tuh bisa mengambil hati 2 jenderal Romawi dan salah satunya adalah Julius Caesar. Ini kalau Julius Caesar tuh terkenal ya kayak karena sampai sekarang masih ada salad yang namanya Caesar salad gitu. Kayaknya langsung keingetan ke Julius Caesar. Dan salah satu ya kepincut nih Julius Caesar gitu. Kalau kita kan makannya saladnya doang nih. Kalau Cleopatra bisa memikat hati Julius Caesar-nya, oke? Tapi aku jadi mikirin deh kenapa Julius Caesar ada Caesar salad ya? Jangan-jangan tuh makanan dia beneran gak sih? Aku gak tahu ya. You never know. Kalau ada yang tahu komen di bawah kenapa Caesar salad namanya Caesar salad. Apa makanan dia dulu kayak gitu? Pakai mayones. Itu make sense sih karena itu kan sayur-sayuran aja sama ayam gitu kan. Kayak oke, gue jadi salfok. Nah, awalnya ada konflik antara kekaisaran Romawi yaitu Pompei dan juga Julius Caesar. Ptolemy, si suaminya Cleo nih, si yang takut tahtanya direbut sama Cleopatra itu takut salah mihak dan gak mau bikin si Mesir tuh rugi. Karena dia denger Pompei itu sering kalah sama perang. Jadi waktu Pompei datang ke Mesir buat bantuin Ptolemy singkirin Cleopatra, malah langsung dibunuh. Nih gue juga bingung. Bukannya tadinya dia yang mau ngebunuh Cleopatra ya, kenapa jadi dia ngebunuh yang mau nolongin ngebunuh Cleopatra? Kayak yaudah lu bunuh-bunuh aja terus gitu kan ya. Sampai Ptolemy nyerahin palanya Pompei ke Caesar. Nah si Caesar juga bingung, bukan gue doang yang bingung, si Caesar juga bingung. Dia kayak kenapa lo ikut campur, ini kan masalah gue gitu. Tapi Caesar tetap mau damai dengan Mesir dengan syarat dia mau ketemu ratu dan rajanya alias Cleopatra dan juga si adiknya. Sedangkan si ratu kan lagi kabur, kan Cleopatra lagi kabur kan ke Syria. Tapi karena Cleopatra ngeliat kesempatan, dia pengen memanfaatkan Caesar untuk bantuin singkirin si adiknya alias suaminya itu. Cleopatra minta bantu Jenderal Achilles diem-diem nyelip di pakaian kotor laundry, terus ditaruh di kamarnya Caesar. Gila ya, dia tuh pinter banget. Pas ketemu Caesarnya tuh langsung jatuh cinta karena ternyata pada saat dibuka dari laundry bag ada seorang wanita cantik. Dia emang sengaja dandan lebih cantik dari biasanya. Dia udah cantik tapi dia dandan lebih cantik lagi dari biasanya. Ditambah si Cleopatra bilang kayak lo yang cocok jadi Raja Mesir. Yang cocok jadi Raja Mesir tuh Julius Caesar. Dan dia setuju di pihak Cleopatra. Jadi Caesar tuh tambah kayak terbunga-bunga lah ya melihat Cleopatra. Sampai akhirnya Ptolemy marah dan nyatain perang ke Caesar yang dikenal dengan The Siege of Alexandria. Ini salah satu perang terbesar yang pernah terjadi. Ptolemy ngirim 2.000 pasukan dan Caesar 2.800 pasukan. Nah itu awal mula cerita percintaannya Caesar dan Cleopatra. Tapi jangan sedih karena ternyata berujungnya agak tragis. Ya berarti harus sedih dong ya. Kenapa gue nyuruh jangan sedih? Harusnya sedih. Tapi sedih ya kalian ya sekarang ya. Jadi setelah perang, Ptolemy tuh adek atau suaminya Cleopatra ini nih kalah dan dia tewas tenggelam di sungai Nil. Setelah menang, Caesar pun pulang kampung ke Roma dan dia berada di puncak kekuasaan karena udah ngalahin Mesir dong. Kayak wah gila keren banget nih gue udah ngalahin Mesir. Dan Mesir tuh dulu tuh terkenal kayak negara yang kaya gitu loh dan banyak ilmu dan banyak pengetahuan di sana. Jadi kayak suatu kebanggaan untuk ngalahin Mesir gitu. Karena selama di Mesir dia banyak dapat inspirasi budaya dan ilmu. Akhirnya dia nerapin beberapa hal di Roma. Contohnya kayak misalnya kayak kalender, perpustakaan, terus ngusulin proyek infrastruktur dan lain-lain. Itu tuh si Caesar dapetin karena kemenangannya dia perang lawan Mesir. Itu bikin Roma jadi maju juga gitu. Jadi kayak bisa dibayangin ya dulu siapa yang lebih maju duluan gitu kan. Cleopatra di Mesir juga gitu menjalankan tugasnya dengan baik. Waktu Mesir lagi krisis dia sampai ngasih beberapa harta dan makanan istana untuk masyarakatnya. Biar gak minta tolong ke negara lain untuk bantu Mesir. Pokoknya Cleopatra tuh sebagai pemimpin tuh bagus banget dan adil banget. Dan gengsinya tuh tinggi gitu loh. Jadi dia mau Mesir tuh bisa berdiri sendiri. Keren banget emang nih cewek ya. Selanjutnya ternyata masyarakat Roma banyak yang pengen ngancurin hubungan Caesar dan Cleopatra. Karena takutnya si Caesar nunjukin anaknya tuh jadi ahli warisnya Cleopatra. Bukannya jadi ngurusin Roma gitu loh, malah ngelawan Roma gitu kan. Jadi orang tuh gak suka ngeliat hubungan Cleopatra sama Caesar. Akhirnya tahun 44 sebelum Masehi, Caesar dibunuh pakai 23 tusukan oleh politisi Romawi.
abis rapat senat. Dan beritanya nyebar cepet banget ke seluruh kekaisaran Romawi. Dibunuh lagi nih cuman gara-gara ketakutan doang, padahal belum tentu terjadi, ya gak sih? Kayak pokoknya daripada apa mending kita bunuh, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Kasian banget kan Cleopatra baru aja jatuh cinta sama Julius Caesar, ya kan? Tapi ternyata kisah cintanya nggak habis sampai di situ, teman-teman. Karena dia menjalani kisah cinta dengan kaisar lainnya yaitu Antony. Nah, Antony ini yang menjadi cinta matinya. Nih, aku ngomong cinta mati, beneran mati sih, bukan cuman cinta mati. Ya. Oke, kita akan bahas kisah cinta Cleo dan Antony. Pembunuhan Caesar tadi menyebabkan 3 tahun peperangan di Roma, dipimpin sama 3 orang kuat, yaitu Octavius, ponakannya Caesar, Antony, tangan kanannya Caesar, dan Lepidus. Akhirnya Roma dibagi wilayah kekuasaannya ke 3 orang tersebut gara-gara peperangan ini. Dan kebetulan Antony dapat bagian kekuasaan di Mesir. Nah, dan banyak yang Antony perluin dari Mesir. Si Antony tuh bilang kayak, wah gue perlu emasnya nih buat bayar pasukan. Perlu gandumnya Mesir buat ngasih makan anak buahnya. Terus Mesir itu tuh menurut Antony tuh wilayah yang kaya banget gitu. Nah terus di sisi lain Cleopatra juga ngerasa butuh perlindungan dari Antony untuk bunuh musuhnya, yaitu salah satunya si Arsino, adik perempuannya yang mau ngambil tahtanya. Dia butuh perlindungan kayaknya kalau ada cowok enak nih gitu loh, gue kayak ada yang jagain. Pas Antony lagi mau ketemu Cleopatra, dia lagi ngeliat tuh ada kayak perkumpulan nih banyak orang gitu. Ada apa sih, ada apa gitu. Ternyata mereka semua tuh lagi pada ngeliatin kapalnya Cleopatra. Kapalnya tuh bagus banget, bener-bener semuanya tuh dari emas ya. Mungkin nanti bisa di-insert fotonya di sini. Dan wanginya tuh kecium sampai daratan. Di sana Cleopatra terlihat cantik sekali di atas kapal. Kebayang gak? Ya saya sebagai Cleopatranya. Sampai bikin Antony terpukau ya. Dan singkat cerita mereka jadi sering ketemu nih semenjak pertemuan di kapal itu. Dan Cleopatra akhirnya sampai melahirkan anak kembar yang sama Antony itu diakuin sebagai ahli warisnya dia. Gak lama Antony balik ke Roma. Tau-taunya si Antony ini punya istri sah di Roma. Ampun dah gue sama Antony. Tapi emang zaman dulu belum ada peraturan kayak menikah boleh berapa gitu kan, kayak nggak ada, orang nikah aja gitu kan, no rules gitu kali ya. Tapi kalau sekarang sih gue tepok pala aja dia sama si Antony ya, istri sahnya ditinggal aja gitu di Roma. Nah karena kenapa dia pulang, karena katanya istri sahnya tuh butuh bantuan, tapi tetap aja dia tuh masih nggak bisa move on dari Cleopatra. Sampai 4 tahun nih dia nggak pulang ke Cleopatra, dia sama istri sahnya. Akhirnya istri sahnya Antony itu meninggal dunia dan Antony ini karena belum move on, dia balik lagi ke kota Antiochi namanya. Di situ dia jadi couple goals banget nih, Antony sama Cleopatra di kota itu. Karena katanya suka ngadain pesta dan kawan-kawannya. Gila ya, ini cinta mati, mereka sama-sama gak bisa move on nih, pokoknya lagi bener-bener apa ya, kayak honeymoon phase banget lah ya, lagi berbunga-bunga banget. Antony itu tuh bener-bener jadi cinta matinya Cleopatra, kayak semacam Rose and Jack, Romeo and Juliet beneran. Nah ini sekarang aku akan spill cerita terakhirnya ya, romantis apa. Cinta dan mati Cleopatra. Akhirnya saudaranya Antony, ini namanya Octavius, sampai negur Antony, kalau nggak fokus di kerja malah jadi bucin gitu kata dia. Karena dia takut Antony dan Cleopatra bakal kuat banget, jadinya ada perang saudara antara Octavius sama Antony. Jadi gara-gara dia gak suka nih ngeliat Antony sama Cleopatra terlalu romantis dan terlalu bucin, akhirnya berantem. Nah Octavius sama Antony berantem, yang menang si Octavius. Antony kalah, tapi Cleopatra tuh gak terima gitu loh kalau Antony kalah. Akhirnya si Cleopatra nyebarin hoax ke orang-orang ke Mesir kalau Antony tuh yang menang. Biar posisinya aman. Terus tatonya ketahuan sama Octavius. Wah gue disebarin hoax nih, gue dibilang kalah, orang gue yang menang gitu. Terus akhirnya si Cleopatra dilabrak nih sama Octavius. Terus kata Octavius gini, oke, gue mau maafin lo, tapi lo harus bunuh Antony, kata si Octavius. Cleopatra gak mau dong bunuh cinta matinya dia gitu kan, kayak kali gue disuruh bunuh Antony. Akhirnya Cleopatra pun kabur. Di sisi lain Antony tuh malah dapat berita hoax juga. Dia ngedenger kalau ternyata Cleopatra itu udah meninggal. Akhirnya Antony tuh depresi. Dia sampai bunuh diri pakai pedang.
dia nusuk-nusukin dirinya karena depresi Cleopatra dikira udah meninggal. Tapi nggak kena jantungnya, jadi dia tuh kayak pendarahan gitu loh, pendarahan. Ternyata Cleopatra datang, jadi Cleopatra tuh ngelihat Antony lagi pendarahan di situ dan menemukan di detik terakhirnya tuh Antony tuh melihat Cleopatra gitu, kayak di film-film, tapi kisah nyata guys. Jadi dalam keadaan Antony berdarah-darah tuh yang dia lihat tuh Cleopatra gitu, dan Cleopatra tuh bilang kalau misalnya lo mau aman, lo udah deh damai aja biar anak-anak kita juga aman. Nah akhirnya Antony pun meninggal. Setelah meninggal, terus Cleopatra tuh ikut depresi sampai dia tuh juga melakukan self harm dan dia tuh pengen banget ikut meninggal juga gitu loh, pengen ketemu sama Antony lagi karena kecintaan banget. Akhirnya dia tuh kayak beberapa kali coba-coba untuk bunuh diri gitu. Akhirnya dia meninggal juga dengan tenang 9 hari setelah wafatnya Antony. Banyak yang bilang ini karena dia minum racun dan racunnya buatan dia sendiri. Karena kebetulan Cleopatra hobi bikin ramuan. Itu dia Besti, kisah dari Cleopatra, pemimpin perempuan yang gak cuma cantik tapi cerdas banget. Bahkan tercerdas di garis keturunannya. Dan dia juga pemimpin yang hebat banget dan menjadi ikon di Mesir. Bahkan jadi ikon sampai sekarang, ya gak sih? Bisa dibilang dia itu girl bossnya zaman Mesir kuno deh. Bisa dibilang sampai sekarang juga deh kayaknya, ya gak sih? Dan gak lupa aku ingetin pastinya untuk makeup yang cakep harus punya skin prep yang oke juga, oke? Oke, itulah dia Tasya First episode kali ini. Nextnya kita harus bahas siapa lagi nih. Please like, comment, dan share video ini. See you bestie!